Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-Mukarramun, para asatir, para kasepuhan, ketua dan segenap DKM Ar-Rahmah, jamaah sekalian, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat, Allah berkahi umur kita, tidak terasa sudah hari Kamis lagi. Sepertinya baru kemarin hari Kamis. Mudah-mudahan sisa umur kita bermanfaat dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih meneruskan kajian hadisnya. Insya Allah pagi hari ini kita agak loncat sedikit. Hadis yang ke-255 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibil Muqtada. Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususun hadiyatan ila ruhi muhaddis hadzal kitab wa ila arwahi ahli kubur jama'at ta'lim ar-rahmah ghafarallahu dzunubahum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslam fi mada zamani ya Rabbi. Minhu dawa bufana taradwa wa ta'an zubabatun abada fi jismihil hasani ya Rabb. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun sabatas wala yuradillu fi syamsi fatani. Katfahu qad alatan qauman idha jalasu indal wiladati sif yadabimu tantani ya Rabb.
Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammadun yaqutun min bainil hanjari ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirati. Innama 'adzabuha fid dunya. Al fitanu wazalazilu wal qatlu wal balaya. Rawahu Tabrani an Abi Musa radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Rasulullah bersabda, umatku adalah umat yang selalu diliputi oleh kebaikan Allah. Umat yang selalu mendapat rahmat Allah. Dari dulu kita bahas definisi rahmat itu limpahan kebaikan Allah. Kita baca beberapa tafsir tentang rahmat. Itu artinya kebaikan. Makanya jamaah ar-rahmah, kalau pengen punya menantu baik, cari namanya Rahmat Maling. Rahmat. Itulah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Masya Allah. Tidak ada baginya. Maksudnya bagi umat Islam, umat Rasulullah SAW, siksa nanti di akhirat. Inilah kebaikannya Allah. Inilah rahmatnya Allah. Innama azabuha fid dunya. Dan sesungguhnya Allah habiskan, Allah hapus dengan siksa Allah, dengan ujian Allah ketika di dunia. Seperti yang pertama, al-fitanu berupa fitnah. Wazalazilu berupa gempa bumi. LGBT, L-nya apa? Longsor. G-nya gempa. B-nya bumi. T-nya tsunami. Disingkat LGBT. Wal qatlu dan terbunuh. Wal balaya dan balia, ujian yang didatangkan dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersandar dari Abu Musa. Semoga Allah meridhoi mereka. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Baginda yang mulia bersabda, umatku adalah umat yang diberi rahmat oleh Allah. Kita berterima kasih sama Allah. Umat akhir zaman
Dalam hadis yang lain disebut khairul ummah. Sebaik-baiknya umat. Berarti kalau sebaik-baiknya umat lebih baik daripada umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nabi. Nah, pagi-pagi masih ngantuk apa gimana nih? Khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Bahkan dulu kita bahas ketika perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke wih, langit yang keenam. Jangan takut salah, nyebut aja udah. Langit yang ke Nabi Musa mencucurkan air mata. Kenapa? Beliau bilang, aku Nabi lebih dulu dari Kangjeng Nabi Muhammad. Dan umatku lebih dulu dari umatmu. Tapi masuk surganya lebih dulu daripada aku. Yang kedua, umatku hanya segelintir Bani Israel. Tapi umat Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Bukan untuk alam semesta. Nangis tuh Nabi Musa. Maka hadis tadi kata Rasul, ummatun marhumah. Jadi umat yang selalu diberi rahmat oleh Allah. Di antaranya, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan disiksa nanti di akhirat. Dosanya habis di dunia. Jadi nanti di akhirat tinggal menerima pahala-pahala dari Allah. Tinggal menerima kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah. Innama 'adzabuha fid dunya. Jika umat Nabi Muhammad di dunianya sudah diuji oleh Allah. Sudah dibersihkan oleh Allah. Yang pertama dengan al-fitan. Dengan fitnah. Makanya hati-hati nih fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Punten. Kalau misalkan seseorang membunuh seseorang, itu dosanya hanya seseorang dengan seseorang. Tapi kalau fitnah, waduh, bisa jadi 1000 orang yang dia bunuh. Maka ada istilah kompor meledung. Tukang fitnah. Betapa kita ingat dengan gambaran legenda terjadinya perang Bratayuda. Karena apa? Karena congornya Sang Kuning. Lu tahu congor? Tukang fitnah sana sini akhirnya jadi berantem tuh. Perang saudara antara Pandawaseda dengan Kurawa. Akibat dari fitnah. Dulu digambarkan seperti itu. Sama ketika Rasulullah sudah tidak ada. Terjadi perang namanya perang Siffin. Siffin itu perang unta. Dan itu perang saudara. Perang saudara. Ahlul Bait. Sayyidina Ali dengan barisan. Sayyidah Fatimah Zahra. Dengan Sayyid Hussein dan Sayyid Hasan. Difitnah oleh beberapa sahabat yang lain. Di antaranya Zaid bin Muawiyah. Pihak Siti Aisyah. Waduh. Terjadi perang. Perang saudara. Mertua sama mantu. Itulah keburukan sejarah Islam. Itu akibat fitnah. Nah maksud Rasulullah kalau nanti jamaah mana gitu terbunuh karena fitnah.
itu langsung surga. Karena di dunia dia sudah dibersihkan dosanya. Ini yang lebih bahaya nih, fitnah ini nih. Aduh, apalagi sekarang ada istilah apa? Buzzer. Tukang-tukang kompor dipelihara. Tukang-tukang kompornya jadi sejahtera. Fitnah sana, fitnah sini. Caci sana, caci sini. Oh, Masya Allah. Dikaitkan dengan ini, dengan itu. Ini terjadi hukum mutlak karena kriminal. Dikaitkan dengan politik, segala macam. Waduh, hati-hati. Makanya yang punya alat komunikasi, mudah-mudahan bisa disaring segala berita. Diamati dulu. Ini begitu datang berita, isinya intimidasi. Bahwa mantan suaminya Umi Pipik, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Rasul berpesan, tanggal 27 Mei seluruh rakyat Indonesia harus baca sholawat kepada Kangjeng Nabi. Kalau tidak membaca sholawat ke Kangjeng Nabi sebanyak 333, maka akan terjadi tsunami. Dan mohon berita ini, kabar ini harus disebar minimal ke 10 nomor HP. Jika tidak disebar, tunggu azab dari Allah. Bukan main. Segitunya tuh. Segitunya. Bawa-bawa nama orang lagi. Jangan-jangan bisnis terselubung, betul? Jangan-jangan. Hati-hati. Hati-hati. Kalau saya pribadi punten. Saya memegang hadis Rasul. Bahwa kita kalau bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Tidak boleh bercerita kepada siapapun. Itu sebuah kenikmatan yang agung. Sebab kenapa kalau dia bercerita ke yang lain nanti orang yang lain diceritakan itu berilustrasi. Nanti dia ngelamun, oh begitu ya Nabi, begitu ya Nabi. Maka sebuah kenikmatan yang agung kalau kita mimpi jumpa dengan Rasulullah. Kurang begitu elok kira-kira ulama, habaib, ustadz, kiai, dia mimpi dengan Rasulullah, dia ceritakan yang lain. Itu sudah melanggar etika, tinggal adab. Sebuah kenikmatan yang agung untuk dirinya sendiri. Apalagi tadi hati-hati dengan fitnah. Masya Allah. Langsung aja. Di-cut aja. Langsung di-cut aja. Ya. Walaupun emang menarik sih beritanya. Kita kupas tajam setajam silet. Dia ceritakan. Si anu. Ada check and recheck. Hello celebrities. Silet. Underground. Terus halo celebrity. Lama-lama nanti akan terjadi halo asatid. Karena sekarang kan ada Habib yang nyentrik ya. Dakwah dengan para artis. Betul? Aduh. Nanti akan ada grup musik dari Eropa ke Jakarta. Di mana grup musik itu mendukung LGBT tadi. Mendukung. Akan datang ke Indonesia. Berbagai macam pendapat. Termasuk tadi ada kalangan agamawan, malah dia bilang, kalau datang nanti saya akan nonton paling depan. Begitu. Gitu. Itulah Indonesia. Kita kembali kepada ummatun marhumah. Mesti kita bersyukur kepada Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat yang selalu diberi rahmat oleh Allah. Bahkan ketika mendapat ujian berupa mungkin azab di dunia, di antaranya al-fitanu fitnah,
Jadi dia terbunuh karena fitnah. Waduh, yang sering kita tonton ketika G30 SPKI berapa jenderal yang terbunuh? Karena fitnah, karena fitnah. Nah, orang-orang yang seperti itu sudah laisa hisabun, sudah tidak dihisab lagi, langsung surga. Yang kedua, wazalazilu, ahli ibadah kena dampak zalazil, zilzalatan, gempa bumi. Subhanallah. Setelah dia sholat subuh, kemudian mau berangkat kerja, ternyata datang gempa bumi. Dia gugur meninggal dunia, itu maksudnya. Dialah umat yang mendapat rahmat dari Allah, kebaikan Allah, tanpa disiksa lagi oleh Allah di akhirat. Dosanya sudah dihabisi oleh Allah di dunia. Jadi jamaah ar-rahmah, kalau mau dosanya sudah dihapus di dunia, ke akhirat tinggal masuk surga, cari tempat di mana yang biasa gempa bumi. Di mana tuh? Sono, di sumur, Pandeglang ujung. Sono, tinggal aja di sono. Tinggal di sana, tinggal di sana. Zalazil. Waduh, zilzalatan. Bahkan ada surah Al-Zalzalah. Jadi yang namanya gempa bumi, ya dari zaman Nabi Adam udah ada. Dari para nabi sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Namanya gempa bumi, kekuasaan Allah. Apalagi sekarang dirusak oleh manusia, alamnya yang nambah seringnya gempa bumi. Kenapa? Karena gunung-gunung itu kan stabilizer, penyeimbang alam dunia. Kalau gunungnya gundul, gundulnya kemudian gunungnya sudah tidak lagi ada kekuatan, ya bisa jadi nggak seimbang bumi ya. Yang jadilah gempa bumi. Jadi yang ahlu ibadah, beda yang 2 hari yang lalu viral. Ada hiburan di salah satu desa, kepala desanya naik ke atas joget sama biduannya, sama tukang nyanyinya. Lagi joget begini, roboh, mati kepala desanya. Kalau nggak salah di kampung mana ya? Kutuarjo apa di mana? Mes. Lagi joget sama si perempuan tadi nyanyi, jatuh, mati. Mati apa mampus ya? Beda dengan jamaah ar-rahmah, lagi nyender begini minum kopi. Gelasnya jatuh. Orang begitu. Meninggal kalau itu meninggal. Itu udah jelas itu surganya itu. Makanya coba dipegang gelasnya. Ya. Nanti cirinya kalau gelasnya jatuh sendiri. Itu ya. Nah, wasalasimu, orang yang kena musibah alam, gempa bumi dan yang lainnya. Maksudnya orang yang dapat rahmat ini yang ahli ibadah. Itu. Jadi jangan ditelan mentah itu hadis. Kan pernah kita mendengar ya, Rasul bersabda, siapa yang meninggal pada hari Jumat, maka dia tidak ditanya oleh mungkar nakir. Jadi tidak ada pertanyaan mungkar nakir. Kalau yang meninggal hari Jumat. Sekarang hari apa? Besok Jumat lu. Mau nggak ditanya sama mungkar nakir? Ya besok. Besok. Siapa dulu tuh yang tidak ditanya mungkar nakir, yang lolos dari pertanyaan mungkar nakir, yang ahlu ibadah, yang meninggalnya ketika dia ibadah. Tapi kalau ada yang mampus hari Jumat, mampusnya lagi nyekek botol, tetap digedik ame mungkar nakir. Lu tahu digedik. Jadi begitu tuh. Itu tetap aja amalia. Wal qatlu, orang yang terbunuh. Waduh, orang yang membela hak terbunuh. Kan sakit itu terbunuh. Bukan main. Sakit. Tapi balasannya apa? Tadi, laisa azabun fil akhir. Udah nggak ada siksa nanti di akhirat. Makanya nanti
satu saat kira-kira terjadi perang dunia ketiga, umpama Indonesia harus melawan yang akan mengambil negara kita, umpama, ini mah umpama, hmm, kita lawan. Begitu jamaah Ar-Rahmah maju ke depan, barisan depan, jeret, 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 mati jamaah Ar-Rahmah, terbunuh. Saya kan waktu itu di belakang posisinya. Sebab Ustadz nanti, ya siapa yang nyolatin nanti? Ustadz Faiz dan teman-teman, siapa yang nyolatin kalau nggak ada Ustadz? Betul? Ada. Jamaah Ar-Rahmah di depan, barisan depan, jeret, 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 mati semua. Ya kan gitu ya. Mati, mati, mati. Udah nggak ada kameramen, nggak ada. Mati semua. Mati semua. Nah, itu sudah tidak ada pertanyaan lagi di akhirat sudah. Tidak ada pertanyaan. Makanya kenapa para sahabat selalu bertanya, ya Rasul, kapan kita perang lagi? Karena mereka sudah menemukan kelezatan jihad. Ujung pedang mereka bagaikan lambaian tangan bidadari. Masya Allah. Itu mereka. Mujahidina fi sabilillah. Membela agama Allah. Jadi ujung pedangnya tadi bagaikan apa tadi? Lambaian tangan bidadari. Mang Haji Ujang. Kadieu, kadieu, kadieu. Cek bidadari. Kadieuan, kadieuan. Terus, tuh, bidadari. Itu kelezatan orang yang sudah jihad. Potongan model begini kayaknya. Duluan aja. Abdullah bin Ubay bin Ibnu Salul kan begitu tuh di Madinah. Orang munafik. Ubay, ayo. Ke Gunung Uhud, perang. Jawabannya apa? Duluan aja Rasul. Nyusul. Jadi nanti kalau ada grup DKM, grup Majlis Taklim, jamaah, jangan lupa subuh ini pengajian. Jawabannya duluan aja. Tuh turunan Ubay bin Ka'ab. Duluan semua. Ada yang begitu. Yang terakhir wal balaya, orang yang terkena balaya. Balaya itu hampir sama sih dengan yang lain, baliyat. Jadi ujian berupa ujian dunia. Ujian dunianya, waduh Masya Allah. Luar biasa nih. Seorang nelayan ke laut, setelah sholat subuh dia berangkat ke tengah laut, sampai di tengah laut mau ngambil ikan, ternyata ombaknya besar sekali. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Ini ujian yang luar biasa. Dia pasrah kepada Allah sampai tenggelam di tengah laut, balaya, musibah dari Allah. Maka orang yang seperti itu tadi, laisa adzabun fil akhirah. Sudah tidak ada siksa lagi di akhirat, sudah masuk surga. Yang berarti kita simpulkan hadis ini, yang namanya fitnah, yang namanya bencana alam, yang namanya perang, yang namanya ujian-ujian berupa musibah, itu sudah sunnatullah, pasti adanya di alam dunia. Pasti adanya di alam semesta ini. Sebab bagaimanapun itulah yang namanya status dunia. Tidak akan lepas dari ujian dan ujian. Tidak satupun hamba Allah yang lepas dari ujian. Bahkan ujian yang paling berat minal anbiya, summa amsaliha, summa amsaliha. Ujian yang paling berat para nabi dan para rasul. Kemudian di bawahnya para aulia, di bawahnya para ulama, di bawahnya para kiai, di bawahnya para ustadz. Terakhir jamaah Ar-Rahmah. Emang enak jadi ustadz. Lewat ke JB aja, ke JB di situ tuh. Emang ustadz nggak mau kalau minum es dawet, pengen. Ada liang teh di situ, pengen. Tapi kan ketika kita minum es dawet di JB, liang teh kan nggak ada kursinya, pasti kan berdiri. Kita lewat jamaah Ar-Rahmah. Ustadz, aus nih kan begitu. Kan gitu. Jadi keluar nggak pakai peci.
Apa kata jamaah Roma? Ustaz, lagi ngoboy ini, lagi ngoboy. Gitu dia. Itu kan ujian, ujian, ujian. Padahal pengen juga Ustaz sekali-kali ngoboy, pengen, pengen. Ya tapi kan tadi membawa apa? Amanah nama sosial Ustaz kan gitu ya. Kecuali ya Ustadznya ketika khutbah Jumat, wow, tausiahnya luar biasa dia. Jamaah satrul aurat wajibun. Menutup aurat hukumnya wajib. Apalagi bagi anak istri kita perempuan. Perempuan itu dalam Al-Quran dia bilang wajala bihina, ditutup semuanya. Imam Syafi'i mengatakan wajah dan telapak tangan boleh. Nah, barakallahu li wali wali. Terus selesai khutbah Jumat. Habis Jumat kelihatan tuh Ustadz ngebonceng bininya. Ustadznya pakai kolor, bininya nggak pakai apa-apa. Lewat ke JB. Tuh, tinggal Ustadz kayak begitu dikasih pesangon aja. Jangan sampai dijadwalin khutbah lagi tahun depan. Kasih pesangon aja. Kabura maqtana indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtana indallah, Allah amat sangat membenci hambanya. Manusia yang cuman bisa ngomong tapi tidak bisa mengamalkannya. Tuh. Begini nih kalau pengajian nggak ada roti bakar, suaranya bergelombang, bergelombang terakhir. Ya, paham kan, guys? Gitu ya. Kalau udah paham sampai di sini aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, semoga Allah panjangkan umur kita. Jumpa lagi dengan Kamis-Kamis yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.